Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya sudah bisa didengarkan lewat ini Zoom? Masuk, Pak. Oke, baik. Makasih, Ferdi. Oke, pagi hari ini kita akan bahas tentang studi kasus ya. Kemudian minggu depan itu adalah kita rencanakan untuk quiz ya. Jadi kita minggu depan mungkin diinfokan itu kita bisa offline ya. Kita akan kuis yang sekaligus juga kalau nilainya bagus itu sebagai pengganti AS ya. Oke, kemudian untuk hari ini kita akan bahas tentang studi kasus evolusi perangkat lunak. Jadi silahkan untuk dibuka materinya ada di link yang mungkin tadi sudah di-share ya. Saya coba akan share dulu linknya. Bentar. Oke. Mungkin sudah kelihatan ya. Saya share ya. Evolusi perangkat lunak di aplikasi PPDB. PPDB ini adalah apa penerimaan ya peserta didik baru atau katakanlah adalah aplikasi yang digunakan untuk seleksi siswa yang akan masuk sekolah mungkin SMP, SMA maupun SMK ya. Nah, kemudian di aplikasi PPDB ini adalah sistem yang dirancang untuk melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru. Aplikasi PPDB ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada siswa atau orang tua siswa yang hendak melakukan pendaftaran sebagai calon peserta didik baru secara mandiri dan bisa diakses melalui perangkat dari rumah. Aplikasi PPDB ini bisa digunakan mungkin jenjang TK, SD, SMP maupun SMA. Kemudian PPDB ini ya mulai prosesnya ada proses pendaftaran, verifikasi berkas, penskoran nilai dan perlenkingan. Hasil seleksi ini akan dicek, kemudian berikutnya akan diumumkan secara daring atau online hasil penerimaannya. Kemudian, namun pada saat masa pendaftaran, sistem tersebut mengalami beberapa permasalahan. Yang pertama ada kendala aksesibilitas. Sistem sering mengalami gangguan aksesibilitas, terutama saat pendaftaran sedang berlangsung, yang menyebabkan kesulitan bagi orang tua siswa. Aksesibilitas itu misalnya adalah katakanlah pengelolaan user password ataukah juga misalnya adalah ketidakkonsistenan antara informasi yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketidakakuratan informasi. Beberapa informasi yang ditampilkan oleh sistem tidak akurat atau tidak lengkap ya, yang menyebabkan kebingungan di antara orang tua siswa yang terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal seleksi. Kemudian kelambatan proses verifikasi. Proses verifikasi dokumen pendaftar memakan waktu yang lama dan seringkali terhambat karena sistem yang
lambat dalam memproses data. Kemudian beberapa solusi yang diusulkan itu adalah satu, yaitu peningkatan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur perangkat keras atau jaringan, menambah bandwidth, atau mengupgrade server. Yang kedua itu adalah optimasi antarmuka pengguna. Tim pengembangan akan melakukan perbaikan terhadap antarmuka pengguna atau UI UX untuk memastikan informasi yang ditampilkan lebih jelas dan akurat. Mereka juga memperbaiki proses navigasi agar lebih intuitif dan mudah dipahami bagi orang tua siswa yang melakukan pendaftaran. Kemudian yang ketiga, implementasi sistem verifikasi otomatis dengan mengadopsi teknologi pengenalan dokumen. Kemudian yang keempat, bisa pelatihan atau training dan supporting bagi user yang dengan cara menyediakan pelatihan kepada pengguna. Nah, ini antara lain problem, kemudian solusi yang akan dipakai. Nah, kemudian dari studi kasus ini nanti softwarenya bisa dilihat ya, fungsinya ada di video ini. Berikutnya itu adalah buatlah sebuah analisis ya pemeliharaan atau juga evolusi perangkat lunak. Analisisnya itu adalah misalnya yang pertama adalah tipe pemeliharaan yang akan dilakukan ya. Tipe pemeliharaan ada beberapa macam misalnya korektif, adaptif dan sebagainya. Kemudian pemeliharaan itu dijelaskan kenapa itu dilakukan ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah membuat impact analisis atau analisis dampak. Analisis dampak itu adalah dari aplikasi yang ada ya, itu mana aja bagian atau fitur-fitur mana aja yang terdampak dan apa akibatnya ya. Kalau terjadi kendala akses, ketidakupdataan informasi, kelambatan proses, nah itu bagian mananya. Kemudian yang ketiga, jika terjadi atau perbaikan coding, maka kemudian adalah apa saja yang perlu dilakukan refactoring. Nah, refactoringnya seperti apa? Apakah mungkin melalui katakanlah query, ataukah misalnya ada bagian fungsi yang dilakukan perbaikan atau metode, ataukah mungkin ada UI UX yang disederhanakan, laporan dan sebagainya, atau bahkan mungkin barangkali ada laporan yang tidak perlu dicetak tetapi dikirimkan dan sebagainya. Kemudian berikutnya ya, jadi tadi ada 3, yaitu adalah yang pertama, itu adalah menentukan tipe pemeliharaan. Kemudian yang kedua, itu adalah melakukan impact analysis. Kemudian yang ketiga, itu adalah perencanaan refactoring. Nah, dari analisis evolusi perangkat lunak ini, kemudian ditulis atau dianalisis dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk paper. Ini adalah studi kasus yang pertama. Saya membuka ruang diskusi atau pertanyaan jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Ini adalah contoh ya yang mungkin katakanlah keluar di dalam kuis ya. Jadi menganalisis studi kasus dari evolusi perangkat lunak. Baik, silakan kalau ada yang
mau disampaikan atau ditanyakan. Bisa dipahami, jadi dilihat, dibaca dulu studi kasusnya. Nah, nanti ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu satu, menentukan tipe pemeliharaan atau tipe evolusi. Yang kedua, melakukan impact analysis. Yang ketiga, melakukan perencanaan refactoring terhadap aplikasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, coba ini dibaca, kemudian dikerjakan, ya. Saya akan mengupdate apa soal sama link. Nah, nanti kalau ada, misalnya ada pertanyaan, bisa langsung diajukan, ya. Silahkan untuk terlebih dulu absen, kemudian dipelajari. Kemudian ada 3 hal itu yang perlu dilakukan, yaitu menentukan tipe, kemudian impact analisis, sama rencana refactoring. Ahmad Ferdiansah, mungkin ada pertanyaan ini, ada oke. Ingin ketemu, ini mau offline atau online? Kalau misalnya online bisa langsung selesai sesi kelas ini, tapi kalau offline mungkin barangkali agak siang, ya. Mungkin kalau offline ini setelah sesi saya langsung ke CS gitu bagaimana ya Pak? Oh, saya agak siang, masih mungkin sekitar jam 12-an. Oh begitu ya Pak. Ya, jadi mungkin ini aja, enggak apa-apa, langsung ditanya. Ini kamu posisimu di mana sih? Sedang di rumah Pak. Ya, mungkin online dulu, nanti kalau memang butuh offline ya siang, enggak apa-apa ya, setelah Ya sesi baik ini. Pak. Kalau materi studi kasus hari ini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Rizaldi Nur Rahman, ada Rizaldi? Ya Pak, sudah Iya, jelas Pak. sudah jelas ya. Oke, baik. Kalau itu sudah jelas, ya itu dipelajari, nanti disampaikan ke Pak. Bagi yang mengikuti kuliah online, nanti rekamannya ini akan saya
sertakan. Jadi adalah membuat analisis untuk pemeliharaan atau evolusi perangkat lunak. Baik, kalau sudah jelas saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.